sedikit merasa dirugikan kalau itu kalau saya sudah tampil langsung aja keluar. Ya, itu kan berarti ada kekurangan tidak nyamanan dan kekurangan tidak adilan dalam tanda petik berdasarkan audio. Kemudian kalau boleh usul ya Mas, ya, usul kan boleh, tapi terserah. Ya, misal audiens itu tetap ada paten dia disediakan dari penyelenggara sebagai indikator yang pasti. Jadi tidak nanti kalau keluar masuk ruangannya saya anggap tidak steril. Itu juga merugikan. Jadi kalau usul hanya sekedar usul itu ada audiens yang memang paten walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi pelajaran matematika pas dia konsisten 3 tambah 3 aja harus mulai nonton dari start pakai sampai kalkulator finish. itu ya. Kalau tadi kalau keluar masuk takutnya benar yang dikatakan Saya kan Bapak siswa. Bento. Siswa Ya itu kalau kebanyakan nyontek sampai pas pelajaran matematika 3 ditambah 3 aja sampai nyontek kita aja Mas, pakai kalkulator ya. Ya Pak, terima kasih usulnya. Nah ini baru Tapi sebenarnya itu juga sudah kami masalah diskusikan. nggak punchline Untuk belum penonton ada. itu Ya, nanti itu ada 3 tambah dari 3 sampai panitia. harus Panitia kan ada banyak tuh Pak. Iya tapi Bisa kan. nah Nah, itu panitia kalau itu pasti ini pada baru nonton. namanya baru Terus nanti setup juga gitu. kita sterilkan juga ruangannya. Jadi kita kasih batasan waktu jam sekian harus sudah masuk, terus baru jam sekian baru boleh keluar gitu. Jadi tidak ada keluar masuk ruangan yang mengganggu acara gitu. Dan biasanya itu sudah menjadi standar di pertunjukan atau show stand up comedy di kota-kota gitu Pak. Ketika show sudah berjalan itu nggak boleh ada yang keluar masuk gitu. Oke. Terima kasih Pak untuk usulannya dan sudah ada apa solusinya sudah kami pikirkan juga untuk sudah SOP-nya. Pak, kalau saya lihat Bapak ini mirip Mami, Pak, tahu nggak? Oke, berarti nggak salah saya ya Pak ya? Cocok nih jadi pelawak ini. Maju. Nanti maju ya Pak? Oke. Oh adiknya. Lanjut nih, soal LPM sudah paham semua gitu ya. Terus yang kedua ini kriteria penilaian kami adalah dari materi. Materi itu berisi originalitas, kesesuaian tema, dan penggunaan teknik stand up comedy. Ada yang masih ingat nggak kemarin ada teknik stand up comedy apa saja? Tidak. Personifikasi, Ada set up, punchline, premis, oke, betul. Nanti materinya akan dibagi di akhir sesi, jadi bisa dibaca-baca lagi nanti. Dan terus yang ini materi ini bobot nilainya adalah 20. Nilai sempurna ya ini ya Bapak Ibu. Jadi bisa berkurang. Kalau ada yang misal ketahuan materinya tidak original atau tidak sesuai tema, misal tadi ada kan nggak boleh sara atau saru, nah, ternyata ada peserta lomba yang keceplosan ngomong saru, itu nanti ada pengurangan nilai di sini. Gitu. Terus yang ketiga adalah delivery. Delivery ini berarti cara menyampaikan materi, cara penguasaan panggung, terus cara penggunaan bahasa sesuai juknis. Nah, berarti kan harus bahasa Jawa tadi. Penyampaian materi ini delivery berarti vokalnya harus jelas, a, i, u, e, o, atau kalau konsonan ya harus jelas, babi, bu, bebo gitu. Terus penggunaan bahasa Jawa dan penguasaan panggung. Penguasaan panggung ini sangat krusial sekali karena ketika penonton ada di depan, ya pandangan harus di depan. Jangan cuma melihat di sebelah kiri aja gitu misalnya. Jadi kan yang penonton di sebelah sana kan jadi nggak enak ya. Gitu. Jadi ini bisa jadi poin penilaian juga kalau si peserta misal cuma ngomongnya ke sini aja. Selamat pagi. Nah yang di sini kan kayak nggak di ya kayak dia pegang. Jadi ada pengurangan nilai di situ kalau si peserta melakukan kesalahan tersebut. Gitu. Nah yang keempat ini ketepatan waktu. Ketepatan waktu
3 sampai 5 menit. Ketika peserta mulai ngomong itu peserta langsung dapat nilai 15 dari ketepatan waktu. Ketika waktunya sudah 3 sampai 5 menit berarti durasi amannya itu berarti 4 menit. Di durasi 4 menit itu peserta masih nilainya 15. Tapi kalau sudah lebih dari 5 menit 10 detik yang tadi saya sampaikan, berarti nanti 15 ini dikurangi 1 jadi 14 gitu. Untuk poin ketepatan waktu itu cara nilainya gitu. Lalu nanti ini semua di total, jadi kalau nilai sempurna itu 100 begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nih, monggo Pak. Tidak apa-apa, saya malah seneng kalau banyak yang tanya. Makasih. Iya Pak. Kalau masih kan yang dinilai cuma peserta, apakah juga ada kriteria untuk penonton, aturan-aturan untuk penonton? Misalnya, ketika peserta tampil di panggung tidak menarik, kadang-kadang suara itu peserta seperti nada bluesnya gitu loh Pak. Iya. Nggak butuh, nggak lucu, gitu loh, namanya gitu Pak. Itu kan juga akan mempengaruhi nanti peserta yang lain yang berikutnya. Kalau itu juga disampaikan pada audiens peserta sehingga tidak mengganggu atau ya mengganggu lah. Apalagi yang mau tampil dan nanti juga leader dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Danto. Kalau untuk itu sudah jadi standar kita juga Pak. Jadi nanti kan ada MC-nya juga. MC nanti pasti di awal acara akan memberitahukan ketika peserta tampil tidak boleh berisik atau tidak boleh merekam atau tidak boleh merokok dan sebagainya. Nanti ada aturan-aturannya yang akan disampaikan oleh MC bagi penonton peserta lomba, gitu. Bagi penonton lomba, gitu Pak. Oke. Lagi Pak. Oke, monggo Bapak atau yang mana dulu? Monggo Pak. Langsung saja Mas, terkait dengan penonton ya. Ya. Karena ini bahasanya yang dipakai kan bahasa Jawa. Oke. Yang juga kelihatannya juga memperhatikan unggah-ungguh audiennya. Kalau boleh tahu itu nanti sasarannya yang mau kita bikin yang kita komedikan, sasarannya itu audiennya itu seumuran anak itu atau ada orang tua atau bagaimana. Ini masih tanda petik bingung ini. Ya itu aja, karena kan ada kalau ngomong ya kalau orang tua paling enggak ada pupuk halus. Ya kalau keromo kan nggak mungkin nanti jadi nggak lucu. Makasih Mas. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan ini bisa dibantu Mbak untuk menjawab ya Pak ya. Untuk penontonnya biasanya usianya nanti berapa? Oke, Bapak Ibu, saat ini kan kita fokus ke praktik komedi tunggalnya dahulu ya. Tujuan kita itu bukan untuk lomba, tapi tujuan kita itu untuk membudayakan bahasa Jawa supaya anak cucu kita nanti tetap menggunakan bahasa Jawa. Nah, untuk saat ini hal-hal teknis itu masih digodok. Kemudian yang disampaikan Mas Kangkung Ano nanti itu juga belum fix ya Bapak Ibu, bisa saja nanti ada perubahan. Jadi mohon yang di Bapak Ibu terima hari ini jangan serta-merta dijadikan patokan mengatakan. Fokus ke diseminasinya terlebih dahulu supaya nanti yang terimbas itu lebih banyak. Dan untuk FTBI nanti akan ada sosialisasi terkait jukis tersendiri mengatakan. Terima kasih Mbak. Dan untuk penggunaan bahasa Jawa ngopo atau kromonya Pak, kalau kami Dewan Juri kemarin kami bebaskan apakah mau ngopo atau kromo, karena yang penting itu efek di penggunaan bahasa Jawanya itu gitu. Bahkan malah kami kalau mungkin ketika ngopo ternyata bisa lebih lucu kan malah lebih bagus gitu kan, karena penggunaan kalau di bahasa Inggrisnya itu istilahnya wordplay. Jadi penggunaan kata kan bisa diganti-ganti nih Pak biar jadi lucu. Kayak misal mangan kan biasa aja, tapi ketika ngomong madang itu kan agak terdengar lucu gitu, atau kencot itu kan terdengar lucu kan. Gitu. Itu kami bebaskan untuk saat ini. Yang penting itu tadi tidak salah atau salah. Gitu. Monggo Bapak yang di belakang tadi mau tanya. Oh sama.
Ada lagi yang mau tanya? Oke, monggo. Kehilangan ide atau lupa karena grogi itu apakah bisa langsung dilanjutkan? Terus yang kedua, ketika siswa itu maju, bolehkah berkomunikasi dengan audiens, misalnya mengajak ngobrol, mengajak untuk bercakap, untuk menarik kelucuan atau mengambil ide dari jawaban penonton? Terima kasih Bu, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk yang pertama, ketika ngeblank ya Bu ya. Ketika ngeblank itu berarti nanti ada pengurangan nilai Bu. Itu pengurangan nilai di delivery ketika penyampaian materi ini. Itu naskah dari peserta dikumpulkan juga? Kalau naskah tidak kami kumpulkan, tidak. Jadi tidak usah mengumpulkan naskah, langsung tampil aja. Biar kami juri itu nontonnya juga surprise gitu. Kalau kami sudah baca, wah nanti jadi nggak ketawa malah. Biasanya gitu. Terus yang kedua tadi berinteraksi dengan penonton, boleh. Karena di stand up comedy kan ada tekniknya Bu, itu namanya riffing. Yang penting tidak menjatuhkan si pihak penonton. Kalau menjatuhkan berarti jatuhnya malah roasting. Nah, kalau riffing itu cuma berinteraksi, contohnya bisa dengan misal gombalan-gombalan atau tanya jawab. Misal Bapak dari mana gitu kan, atau mungkin ada penonton yang seumuran atau mau digombalin itu bisa, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi, tidak keluar dari koridor, tidak saru dan tidak salah. Gitu, nggak apa-apa. Oke. Ini kan materi, Ya. penyampaiannya kan sesuai tema. Ya. Lalu saat penyampaian itu mungkin kan jeda sedikit itu sudah menjadi penguat. Kau nggak apa-apa kalau cuma jeda untuk base cara ngomong itu nggak apa-apa. Saya kan kemarin taruhlah melihat yang stand-up komedi Oke. yang sudah nasional dalam TV itu kan ketika nilai itu ketika ada sesuatu itu agak belepotan. Ya. Mungkin biasanya dia cepat agak lambat dia kesulitan. Ya. Itu ternyata mendapat masukan dari TV, kenapa kamu seperti ini, kenapa gitu. Ya. Ini pun juga berpengaruh. Ya. Berpengaruh ke individu masing-masing. Kalau dia biasanya ngomongnya cepat terus disuruh ngomong lambat, biasanya susah banget. Atau kebalikannya, biasanya ngomongnya lambat terus disuruh ngomong cepat, susah juga. Ya, tapi kita juga melihat Ya. anak kita itu polanya seperti apa. Ya, betul. Disesuaikan dengan naskahnya. Oke, betul. Jadi kembali lagi terserah ke peserta masing-masing, nanti cara penyampaiannya gimana. Yang penting kuncinya itu jeda antar materi itu jangan lama-lama, jangan sampai lebih dari 5 atau 10 detik mungkin. Oke, kalau sudah lebih dari 5 atau 10 detik, kita yang nonton itu berpikirnya ini dia sengaja kayak gitu atau dia ngeblank, lupa. Oke, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang tadi. Praktek. Bapak mau praktek nanti? Tipsnya ya Pak ya, tadi minta tips. Guru Mas. Oke. Kan setiap guru. Oke. Jadi nanti yang pakai para bapak. Pengawas loh, pengawas. Ya nanti kita pilih 5 sampai 6 orang ya, atau yang mau maju. Oke. Nanti ini jam berapa? Sekarang jam 13.45. Ini saya kasih waktu setengah jam, 30 menit untuk menyiapkan. Oke, monggo Pak mau tanya. Jam pintu mungkin istirahat. Istirahat jam pintu. Karena baru kali ini diadakan kaitannya dengan kompetisi atau tadi walaupun disampaikan festival, tapi bagaimanapun kita tidak akan lepas dari yang namanya kompetisi. Oleh karena itu, karena hal yang baru dan terus terang aja untuk guru bahasa Jawa itu sudah dijejeli itu karena sudah kebak tambah
Contohnya juga jadi guru seni seni musik, seni suara itu. Penyanyi. Iya. Kemudian dan lain sebagainya. Oleh karena itu mohon, karena kalau tadi tidak salah panjenengan itu wakil ketua apa? Komunitas. Nah, komunitas dan tadi disebutkan ada diantaranya untuk kota Semarang ada, Ungaran ada. Mohon kalau berkenan untuk kota-kota yang mana saja yang sudah ada komunitasnya. Sehingga terus terang aja untuk kayak saya dari Temanggung, bagaimanapun mungkin kita akan meminta bantuan pada profesional tersebut sehingga mengurangi beban. Itu mungkin permintaan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaan yang sangat bagus. Khusus untuk Temanggung aja yang kabupaten. Misalnya idenya dan sebagainya. Bisa Pak. Kalau Temanggung itu berarti lebih dekat ke Ambarawa atau Salatiga? Wonosobo. Parahan. Wonosobo itu dulu ada tapi saya belum tahu ini masih aktif atau enggak. Nanti bisa dicari. Pokoknya kalau mau nyari Instagramnya itu kodenya Stand Up Indo, terus nama kotanya, gitu. Ya, Stand Up Indo Semarang, Stand Up Indo Salatiga, Stand Up Indo Ambarawa, Stand Up Indo Temanggung tuh ada nggak ya? Nggak ada ya. Wonosobo malah ada dulu. Stand Up Indo Wonosobo, Stand Up Indo Rembang ada. Solo ada, Solo kota-kota besar tuh ada semua. Pati ada. Kalau ke arah barat itu ada Kendal, Pekalongan, Purwokerto, Batang, Purwokerto ada, Cilacap, Vakum, Purworejo nggak ada kayaknya Pak. Blora ada, Blora baru dibentuk kemarin Pak kayaknya. Coba nanti dicari Instagram, kayaknya ada. Terus kalau ke arah timur itu berarti Pati, Grobogan ada, Kudus ada, Demak vakum kayaknya karena banjiran. Karena dulu itu Demak itu isinya anak-anak muda, terus sekarang mereka sudah pada kuliah luar kota jadi nggak ada yang ngurus komunitas. Jepara ada, Jepara Gautama itu kan dari Jepara, Gautama Suci 10 Kompas TV yang juara 2 kemarin. Terus Rembang Pati, Blora baru Pak, Blora itu baru. Iya, kalau ke arah selatan berarti Ungaran, Ambarawa, Salatiga itu ada semua. Rutin juga pemainnya, Solo. Terus udah sampai Solo. Klaten itu dulu ada ya. Magelang ada Magelang. Ya. Oh ya, Magelang kemarin habis bikin show. Masih aktif. Gitu Pak. Kalau membutuhkan bantuan profesional. Dari Semarang juga siap Pak, ini teman saya siap ke Temanggung Pak kalau diundang. Yang penting cocok bayarnya. Wanita lah. Gitu. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Nah. Oh iya, monggo Bu. Ya, terima kasih Mas Anam. Ya. Usulan Bapak memang bagus sekali gitu, usulannya tadi ya. Begini Mas Ano, ini kan memang pengalaman pertama ya di FTBI ada stand up comedy. Padahal kalau kita sering sekali melihat stand up comedy kan mesti bahasa Indonesia. Belum pernah menemui atau melihat penonton stand up comedy berbahasa Jawa. Kita sudah, saat Mas Megi menjelaskan kemarin, kita itu sudah berusaha membuat. Ternyata yang kita pikir itu lucu, ternyata tidak lucu sama sekali. Jadi saat kita membuat itu, kita pikir itu lucu, ternyata tidak lucu sama sekali. Itu ternyata sulit sekali.
Nah saat melatih anak, nah jangan-jangan kita lihat pelatihnya juga tidak lucu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi untuk triknya sebenarnya karena kita seringnya kan nonton bahasa Indonesia ya, karena itu kan media mainstream ya. Dan penonton kita kan bukan cuma dari Jawa Tengah aja, jadi mereka yang di TV itu pakainya bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sering nonton acara stand up di lokal, itu teman-teman juga pada pakai bahasa Jawa kalau perform. Gitu. Nah kalau mau dicontohkan bisa. Sabar dulu. Ini masih tanggal 2 loh. Kalau sudah marah-marah. Kalau tanggal 3. Nah, sebenarnya saya juga kalau perform biasanya pakai bahasa Indonesia, tapi untuk bahasa Jawa ini sebenarnya tinggal kita translate aja. Jadi pertama kita nulis bahasa Indonesia dulu, baru ditranslate ke bahasa Jawa begitu. Saya ada satu contoh materi. Misal ini contoh materinya itu riffing, jadi berinteraksi dengan audiens. Kalau bahasa Indonesianya gini, misal ibunya yang di depan pakai kerudung kuning ibu. Ibu tahu nggak perbedaannya ibu sama Bank BRI? Kalau Bank BRI itu ada namanya si pedes, kalau ibu si manis. Nah, itu kan bahasa Indonesia. Itu kan tinggal kita translate ke bahasa Jawa. Misal, Bu, jenengan ngertos mboten bedane jenengan kali Bank BRI? Mboten, tengah. Nah, Bank BRI niku si pedes, nah ibu si manis. Kan sami mawon toh, efeknya sami mawon. Jadi si pedes si manis ya. Itu sudah saya tahu tangan Bapak. Enggak. Canda. Bapaknya ini lucu banget. Nanti bisa kita kasih. Atau ada yang lain, misal enggak, misal ibu yang mana nih? Ibu yang kerudung biru yang di depan. Ibu tahu nggak perbedaannya ibu sama jembatan tol Demak? Kalau jembatan tol Demak itu disayung, kalau ibu disayang. Nah itu kan tinggal ditranslate ke bahasa Jawa berarti. Ibu jenengan ngertos tuh kan perbedaan bedane. Kalau perbedaan bahasa Jawanya apa ya? Bedane apa? Beda. Bu ngertos betul bedane jenengan kalih jembatan tol Demak, ngoten enggak? Nah, jembatan tol Demak ning Sayung jenengan sayang. Gak masuk. Nah, intinya gitulah. Jadi pertama kita tulis dulu di bahasa Indonesia. Terus ketika di bahasa Jawa ternyata tadi nggak ketemu, tinggal kita cari aja padanan kata yang lain. Itu bisa. Jadi memang stand-up komedian atau kami itu harus sering baca buku Bapak, biar bisa nemu padanan kata yang pas gitu. Kayak tadi kan ketika ditranslate ke Jawa ternyata neng sayang jadinya, jadi kan nggak masuk. Nah itu harus cari lagi tuh yang masuk apa. Gitu. Udah cukup menjawab Bu tadi? Oke. Monggo Bu. Terima kasih. Tadi siswa stand up komedi pakai bahasa Jawa. Sebelumnya saya agak ragu Mas. Saya agak ragu karena ketika siswa stand up pakai bahasa Jawa berarti kan jurinya juga harus paham bahasa Jawa. Nanti jangan-jangan kalau jurinya tidak paham bahasa Jawa, sebetulnya siswa itu lucu, jurinya tidak tertawa, akhirnya
seperti Bule-bule. Ternyata saya yakin ternyata bisa bahasa Jawa. Jadi kita sebagai guru kan sudah mantap kok, berarti juri-jurinya itu juga sudah pilihan semua. Karena dari kemarin yang Mas sepertinya kelihatannya kan tidak bisa berbahasa Jawa ya Mas, tapi ketika ternyata dengan berbahasa Jawa ternyata bisa, berarti kami nyicil angin ya Mas, berarti nanti kalau siswa kami stand up pakai bahasa Jawa, kalau lucu ya diketawakan sama jurinya. Begitu Mas, terima kasih. Matur nuwun Ibu untuk pujiannya nih, dipuji malah. Jadi untuk saya, Maggie, dan yang pertama itu kan Pak Bambang, kami kebetulan bisa bahasa Jawa semua. Dan kebetulan dulu ketika saya kecil itu orang tua saya ya ngelatih saya untuk bahasa Jawa terus. Apalagi ketika di rumah itu harus kromo, kalau nggak kromo ditapung. Kalau zaman sekarang nggak tahu kenapa ya Bu, di zaman sekarang itu malah anak-anak kecil itu dilatihnya bahasa Inggris itu ya Bu. Sangat prihatin saya. Nah itu makanya kita ngadain revitalisasi bahasa Jawa agar ada penerus muda kita yang menggunakan bahasa Jawa lagi dan tetap lestari. Ngoten? Nggih, monggo Pak. Ampun Mas, niki ada ngapunten menika kalau kan Mas gadah tipipun nggih damel mawi basa Indonesia langsung ditranslate ngoten nggih. Indah ngeling langsung bahasa Indonesia yang basa Jawa kadang boten gathok lho. Niku jenengan anu sayang men bingung. Nggih, niku. Sepisan niku sepisan. Ingkang kula kalih Mas, nggih. Kula saenget kula niku jane Jawa niki mboten sampun wonten napa? Ya sakniki stand up comedy. Riyen almarhum Pak Basio niku jane pun wonten. Lah niki jaman pun beda Mas. Niki terus terang mawon, kula kalih kanca niki mubeng sesar niki Mas. Saya itu. Iki sesuk sing arep nglatih piye. Terus yen napa nimbali ngaturi komunitas niku kepolone kersa ngragati ora niki mumpet ya Mas. Kan saya itu ya Mas. Ya. Kalau kita sami lah iki sing wonten ruang iki kalau kita sami. Awet menapa kula seperti ngendikane. Wong siji guru basa Jawa nglatih pinten wae. 7 nggih. 4 bulan. Niku pun mumet niku dereng gawean liyane nggih Mas. Nggih mugi-mugi pakai saged niki wonten lho niki pripun nggih. Sing jelas niki sami temen iki sami tambah bingung ini muga-muga bener tambah bodak mawon. Ngaten Mas, matur nuwun. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Untuk seperti contoh saya tadi itu Pak, karena tadi kan saya apa namanya? Contoh sabar Pak. Spontan. Tadi kan saya kasih contohnya spontan soalnya. Jadi saya belum sempat mikir untuk gantinya yang tadi kan disayang harusnya. Jadi ketika di bahasa Jawa itu harusnya apa, itu sebenarnya bisa Pak dicari yang lucunya apa. Kalau ada waktu untuk berpikir, nyari itu harusnya ada bisa. Jadi ketika Bapak nanti ngelatih anak-anak, kan waktunya panjang ini, masih panjang. Bisa nanti dicari dari bahasa Indonesia dulu ditulis serapi mungkin kata per kata. Saya kalau setiap kali nulis materi stand up comedy saya tulis satu kata per kata Pak. Dari saya tadi kesini naik motor itu saya tulis Pak. Saya tadi kesini naik motor, dan yang ditulis itu, ini salah satu tips juga. Yang ditulis itu adalah bahasa lisan, bukan bahasa tulis. Jadi saya tadi kesini naik motor. Kalau bahasa tulis kan saya tadi pagi naik motor bersama teman-teman, gitu kan, tidak efektif juga. Nah, yang ditulis itu bahasa lisan, bahasa yang disampaikan, begitu. Ngerti nggih Pak? Tipsnya lagi Pak untuk mengolah materi itu sebenarnya mencari materi itu jangan jauh-jauh Pak. Mungkin kemarin juga sudah disampaikan sama Mas Maggie ya. Mencari materi itu jangan jauh-jauh. Misal
Contohnya ini aja bapaknya ini, misal kalau nyari materi. Contoh Pak, contoh. Misal sering disamakan mirip sama mami, nah, itu kan bisa dijadikan keresahan. Jadi asal stand up komedi itu sebenarnya dari keresahan, sumber keresahan yang sering kita rasakan. Gara-gara bapaknya sering disebut mirip mami, mungkin jadi sering disuruh melawak ketika kumpulan RT atau ketika ada takziah malah disuruh melawak. Nah, kan dikira pelawak soalnya. Nah itu kan bisa jadi materi kayak gitu. Atau itu contoh kalau mirip sama public figure yang mungkin. Atau nyari materi dari nama, mungkin kemarin di kelas B, semalam itu di kelas B ada namanya Pak Amin. Beliau menulis materi tentang namanya itu. Beliau namanya Amin, jadi suka dukanya punya nama Amin. Yang pertama dia dikira kampanye, padahal itu kan nama dari lahir gitu kan. Nah itu bisa jadi materi. Dari nama aja bisa diolah menjadi materi. Misal ada yang namanya Pak Slamet tapi hidupnya nggak pernah selamat, itu kan bisa jadi materi. Begitu, Matan, itu tips-tips simpelnya. Monggo sekarang kita mulai saja. Sekarang sudah jam berapa? Jam 2. Kita mulai untuk menulis, dicoba aja nggak apa-apa, nggak usah sampai 3 menit nggak apa-apa, cukup satu materi aja, 1 bit gitu nggak apa-apa. Nanti dicoba disampaikan. Jadi selain bapak-bapak nanti, bapak ibu nanti mengajar murid-muridnya, sudah pernah merasakan perform stand up comedy itu gimana? Gitu ya. Dan nanti bisa saya koreksi juga, gitu. Dan nanti biar tahu caranya koreksi itu gimana. Matan sudah paham semua ya? Dicoba saja. Bebas, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia bebas.